Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Salma Fauzi Firdaus dengan NIM 095 dan teman saya Erika Dwi Puspitasari dengan NIM 010. Eh, dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek UTS dari kelompok kami. Kami dari kelompok 26. Jadi judul dari penelitian yang kami lakukan adalah analisis dan visualisasi data body performance menggunakan 3 tools visualisasi. Tapi di kesempatan kali ini kami hanya menggunakan tabel publik untuk memvisualisasikan data sesuai arahan dari Pak Hendra. Lanjut. Untuk pendahuluannya sendiri, kesehatan dan kebugaran sangat diinginkan oleh banyak orang. Untuk mencapai kesehatan dan kebugaran tubuh dibutuhkan wawasan tentang kesehatan dan kebugaran individu, mengetahui informasi terkait pengaruh umur dengan kekuatan lompatan, serta pengaruh tinggi dengan berat badan, dan lain-lain. Sehingga membuat pembaca akan berusaha menjaga kebugaran jasmani mereka dengan berolahraga. Lanjut. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah menganalisis hubungan antara variabel untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kinerja tubuh atau kualitas tubuh seseorang. Lanjut. Nah, data yang kami gunakan ini mungkin sudah kami jelaskan di progres-progres sebelumnya. Dari tabel kami ini terdiri dari 12 kolom dan terdiri dari 13.394 baris. Untuk detail tabelnya sudah kami lampirkan link Kaggle-nya. Ribu data ini juga sudah kami jelaskan, jadi langsung kami skip saja. Langsung saja kami akan masuk ke tahap visualisasi menggunakan tabel. Yang pertama adalah kami memvisualisasi hubungan antara usia gender dan tingkat kelas body performance. Jadi kami di sini menggunakan visualisasi berupa pie chart, yang mana terdiri dari female dan male, yang mana melibatkan variabel gender. Nah, dari visualisasi ini dapat disimpulkan bahwa dari 13.393 sampel data, seorang paling banyak memiliki kualitas tubuh di tingkat kelas B, yakni sebesar 25,194% dengan rata-rata usia untuk anak laki-laki dan perempuan sekitar 37 tahun. Kualitas tubuh tingkat A paling banyak dimiliki oleh laki-laki dengan usia 36 tahun dan wanita dengan usia 34 tahun. Kualitas tubuh tingkat D paling banyak dimiliki oleh laki-laki dengan usia 35 tahun dan wanita dengan usia 42 tahun. Untuk link publik tabel publiknya ini sudah kami lampirkan juga di PPT. Lanjut. Iya, sebelumnya izin menambahkan, jadi tujuan dari adanya visualisasi ini adalah sebelum kita memvisualisasikan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kualitas tubuh atau tingkat kelas body performance, kita terlebih dahulu bisa mengetahui distribusi atau siapa sajakah yang memiliki kualitas tubuh dari tingkat yang paling baik, yaitu tingkat kelas A, sampai dengan tingkat tubuh yang paling buruk yaitu kelas D gitu. Jadi kita bisa mengetahuinya dengan mencari tahu hubungan antara usia, gender, dan juga tingkatan kelas body performance. Lalu untuk visualisasi yang kedua adalah pengaruh kemampuan fisik terhadap tingkatan kelas body performance. Nah, dari diagram area ini dapat disimpulkan bahwa kekuatan tangan, lalu kemampuan membungkuk, dan kekuatan otot perut dan kemampuan melompat lebar menjadi faktor yang signifikan menentukan tingkat kelas. Dari kelas A hingga D semakin menurun di setiap kemampuan. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa semakin baik kinerja dalam variabel-variabel tersebut, semakin tinggi atau baik tingkat kualitas tubuh yang dicapai. Lanjut. Lalu untuk visualisasi yang ketiga adalah memvisualisasikan pengaruh persentase lemak dan berat badan terhadap tingkat kelas body performance. Dari diagram area ini terlihat bahwa body fat
dan berat badan memiliki korelasi yang negatif dengan tingkat kelas body performance. Grafik dari A ke D semakin menaik, maka dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tinggi persentase lemak dan semakin berat badan seorang, maka semakin rendah atau buruk tingkat kualitas tubuh yang dicapai. Agar memiliki kualitas body performance yang baik, maka seseorang dengan berat badan dan lemak tinggi harus mengimbangi aktivitasnya dengan rutin melatih kemampuan fisik, olahraga, atau mengatur pola makan. Lanjut. Lalu yang keempat adalah visualisasi perbandingan tingkat kemampuan fisik pada pria dan wanita. Jadi di sini kami menggunakan visualisasi diagram batang, yang mana melibatkan variabel gender, grip force, sit and bend forward, sit up counts, dan broad jump dalam sentimeter. Dari visualisasi ini, kemampuan fisik, kekuatan tangan, kemampuan membungkuk, kekuatan otot perut, kemampuan melem, melem- melompat lebar pada pria lebih tinggi dibandingkan wanita. Sehingga perencanaan atau program pelatihan untuk meningkatkan kualitas atau kebugaran tubuh antara wanita dan pria harus diselesaikan karena tentu akan berbeda. Lalu untuk yang kelima adalah visualisasi perbandingan tekanan diastolik dan sistolik pada pria dan wanita, serta dipengaruhi dengan tingkat kelas body performance. Nah, dari diagram batang ini terlihat bahwa tekanan darah diastolik dan sistolik pada pria lebih tinggi dibanding dengan wanita. Kelas tingkat A memiliki tekanan diastolik yang baik, yakni kurang dari 80 mmHg untuk pria dan wanita. Sedangkan untuk tekanan sistolik, yakni sekitar 133 mmHg untuk pria dan sekitar 123 mmHg untuk wanita. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tekanan darah yang sehat dan normal, baik diastolik maupun sistolik, adalah salah satu pendukung kualitas tubuh yang baik. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Setelah sebelumnya kita mengetahui perbandingan antara tekanan diastolik, dan sistolik pada pria dan wanita dan pengaruhnya dengan tingkatan kelas body performance, selanjutnya maka kita akan melihat bagaimana sih pengaruh antara tekanan darah diastolik dan sistolik dengan kemampuan fisik. Nah, dari scatter plot di samping ini, terlihat bahwa ada beberapa yang memiliki pengaruh negatif dan juga ada beberapa yang memiliki pengaruh positif, di mana yang pertama yaitu untuk hubungan antara diastolik dan sistolik dengan variabel grip force atau kekuatan tangan, diastolik dan sistolik dengan broad jump atau kemampuan melompat jauh, dan juga dengan sit up counts atau jumlah sit up, atau dengan kata lain yaitu kekuatan otot perut. Ini grafiknya yaitu menumpuk dan menaik dari kiri bawah ke kanan atas, atau dengan kata lain memiliki pengaruh yang positif, di mana artinya semakin tinggi atau semakin baik kemampuan fisik ketiga kemampuan ini, yaitu grip force, broad jump, dan juga sit up, maka akan semakin baik pula atau semakin tinggi pula, semakin meningkat pula tekanan diastolik dan sistoliknya. Nah, selain itu, pada scatter plot ini juga terdapat hubungan, yaitu antara variabel diastolik dan sistolik dengan sit and bend forward, atau yakni kemampuan membungkuk itu memiliki pengaruh negatif, yakni grafiknya menurun dari kiri atas ke kanan bawah, yang artinya semakin tinggi atau semakin baik kemampuan fisik membungkuk, maka tekanan diastolik dan sistoliknya akan semakin menurun. Nah, dari sini itu dapat diambil kesimpulan bahwa jika seseorang itu ingin menurunkan atau menaikkan tekanan diastoliknya, untuk mencapai kualitas tubuh yang baik, maka ia bisa melakukan kemampuan fisik yang direkomendasikan sesuai hasil dari korelasi di atas. Nah, grafik ini memiliki hubungan dengan grafik sebelumnya. Di grafik sebelumnya kita bisa tahu kalau misalkan kualitas tubuh yang paling baik, yaitu tingkat A, itu memiliki tekanan diastolik 80 untuk pria dan 75 untuk wanita, di mana ini sudah tekanan diastolik yang baik atau normal, karena tekanan diastolik yang normal itu adalah sekitar 60 sampai 80. Nah, tapi untuk tekanan sistoliknya
ini masih melewati tekanan normal, yaitu di mana tekanan sistolik normal itu ada di kurang dari 120 mmHg. Jadi di sini pada kualitas tubuh yang paling baik yaitu A, masih terdapat tekanan sistoliknya yaitu lebih dari 120. Maka dari itu, seseorang pria dan wanita jika ingin menurunkan tekanan sistoliknya, maka bisa melakukan latihan fisik sesuai dengan yang direkomendasikan di pengaruh ini, yaitu dengan melakukan kemampuan fisik membungkuk, begitu, atau yang dinamakan dengan sit and bend forward, begitu. Nah, selanjutnya adalah pengaruh antara tinggi dan berat badan terhadap tingkatan kelas body performance. Nah, dari grafik ini dapat dilihat bahwa scatter plot itu menumpuk dan menaik dari kiri bawah ke kanan atas. Maka dari sini ada pengaruh positif, yaitu antara tinggi badan dan juga berat badan. Yang artinya jika tinggi badan itu bertambah, maka berat badannya juga akan meningkat gitu. Sehingga dari sini dapat diambil kesimpulan juga kalau misalkan tinggi dan berat badan itu berperan penting dalam menentukan berat badan ideal, yang dimana berat badan ideal ini tuh salah satu indikasi dalam penentuan kesehatan atau kualitas tubuh yang baik. Selanjutnya adalah perbandingan antara tinggi dan berat badan pada wanita dan pria. Nah, di sini menggunakan bar chart untuk melakukan perbandingannya, dan dari sini dapat dilihat kalau misalkan rata-rata dari prialah yang cenderung memiliki tinggi badan lebih tinggi dan juga badan yang lebih berat, yakni tingginya 173 cm dan juga beratnya yaitu 73 kg dibandingkan dengan wanita yang tingginya hanya 160 cm dan juga berat wanita yang hanya 56 kg. Nah, tinggi dan berat badan ini tuh bisa menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada body performance atau kualitas tubuh, karena tinggi dan berat badan ini tuh dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas fisik, keseimbangan tubuh, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu pengaruh antara umur dan juga kemampuan lompat jauh atau jauh lompatan terhadap tingkatan kelas body performance. Nah, dari grafik scatter plot ini itu terlihat bahwa scatter plotnya menumpuk dan menurun dari kiri atas ke kanan bawah, sehingga dari sini terdapat pengaruh negatif antara umur dan juga kemampuan lompat jauh atau jauh lompatan, yang artinya jika umurnya itu bertambah, maka kemampuan untuk melompat jauhnya itu akan semakin berkurang. Dan dapat disimpulkan bahwa orang dengan usia yang lebih muda itu cenderung memiliki kemampuan fisik yang kuat, sehingga ia dapat melompat lebih jauh. Dan di sini tubuh yang kuat itu seringkali dianggap sebagai salah satu ciri kualitas tubuh yang baik. Nah, berikut adalah tampilan dashboard-nya yang berisi berbagai informasi atau visualisasi yang telah dilakukan dan ditampilkan dalam satu halaman. Dan di sini untuk rata-rata umurnya itu dari seluruh sampel data yang ada itu ada 30, yaitu rata-rata umurnya itu 36 tahun. Dan untuk sampel data yang digunakan itu sebanyak 13.393. Untuk tampilan dashboard-nya itu ada di link ini, bisa dicek saja. Dan ini untuk referensi jurnalnya. Nah, mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.